Jadi sebaiknya sekalian nanti sebagai santri-santriwati juga mengaji kitab ini, namanya Maraqil Ubudiyah. Ini sarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini sarahnya namanya Maraqil Ubudiyah, juga salah satu dasar dalam bertarekat atau mempelajari ilmu tasawuf. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, beliau juga pernah mengajarkan murid-muridnya, santri-santri yang beliau pilih, beliau ajarkan tarekat An-Naqsyabandiyah. Yang menceritakan kami salah satu min kibari talamizihi, termasuk murid beliau yang hebat, yang fenomenal, yang terkenal adalah Tuan Guru Tuan Guru Mahmud Yasin namanya. Dulu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengajarkan ilmu tarekat. Ilmu tarekat yang Bapak Maulana Syekh ajarkan adalah tarekat Naqsyabandiyah, menggunakan kitab yang namanya Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Itu kitab tasawuf tarekat Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh. Dipilih jam 10 malam di lantai 2, tempat yang sepi. Tempatnya Bapak Maulana Syekh mengajarkan orang-orang atau tulab-tulab atau murid-murid beliau yang bersifat pilihan. Demikian juga guru kami di Mekah, Sayyid Muhammad namanya. Beliau juga memilih murid-muridnya yang tertentu yang beliau ajarkan yang namanya tarekat An-Naqsyabandiyah. Jadi kita ini harus bertarekat. Kita tidak cukup dengan hanya syariat. Kalau syariat saja tanpa tarekat, ya seperti yang sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Siapa saja yang hanya belajar fikih syariat, halal, haram, rukun, syarat, sah, batal saja yang dia pelajari, yang dia aji, orangnya tafassaqo, orangnya fasik. Mbekanan fasik, ya, yang namanya fasik al-khariju anit ta'ah. Ya hanya beribadah zahirnya saja, tapi batinnya tidak beribadah. Orang fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan. Ya, cepat menuduh orang salah. Yang salah adalah orang, dia tidak pernah mengaku dan mengakui, menyadari kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Itulah orang yang namanya orang fasik. Dari itulah perlunya mempelajari antara syariat dengan tarekat atau tasawuf bahasa santrinya. Demikian juga apabila kalian hanya mempelajari tasawuf, syariatnya tidak ada, hukum fikihnya tidak ada. Man tasawwafa bila tafaqquhin, siapa saja yang tasawuf tapi bila tafaqquh, itulah namanya tazan faqad tazandaqo, zindiq namanya. Arti zindiq itu ya zahirnya saja Islam, ya, tapi orangnya tidak Islam. Atin doang sholat, sembahyang atin, buawak jandin sembahyang. Sementara di sini di kitab Maraqil Ubudiyah ini atau di kitab Bidayatul Hidayah, bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un ala zahirika wa musyrifun muttali'un ala batinika wa musyrifun ala zahirika. Bahasa kita yang dinilai oleh Allah, zahir kita juga dinilai, batin kita juga dinilai oleh Allah. Jadi sangat salahlah orang kalau mengatakan hanya yang dinilai oleh Allah hanya batin saja, atid doang dinilai si Allah, ya bukan, zahir kita juga dinilai oleh Allah. Misal di zahir kita ada najis, ya jelas salat kita tidak sah. Kalau itu, ya kan? Zahir kita tidak pernah besok menek misalnya, ya jelas tidak sah. Ada najis, mukhaffafahkah dia, mutawassithahkah, mughallazahkah, jelas ya tidak sah. Itu buktinya Allah menilai zahir kita. Kita berpuasa, yang makan zahir kita, bibir kita, makan, minum, ya batal. Tidak cukup ibadah
dengan hati, tidak cukup puasa dengan hati, tidak cukup sholat dengan hati. Nah itu buktinya Allah menilai zahir kita. Demikian juga Allah menilai batin kita. Misalnya kita sholat, kita ruku, kita sujud, tapi hati tidak pernah berniat untuk sholat, ya tidak sah sholatnya. Atau kalian berwudu, Anda membasuh muka, Masya Allah membasuh muka, tangan sampai kaki, tapi niatnya bukan untuk berwudu, otomatis tidak sah. Nah inilah bukti sederhana bahwa Allah Subhanahu wa taala muttali'un ala batinika wa musyrifun ala zahirika. Zahir kita dinilai oleh Allah, batin kita juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya pentingnya, perlunya mengaji kitab yang namanya Maraqil Ubudiyah, sarah daripada Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sementara Maraqil Ubudiyah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, salah satu ulama yang terkenal di Indonesia yang punya banyak sekali karangan-karangan kitab di tafsir, fikih, bahkan sampai tasawuf pun beliau punya karangan. Itulah Kiai Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Tatkala kita sudah baca seperti ini, insya Allah jadi ada pengimbang. Ya, kalau bahasa salah satu guru kami di Mekah namanya Dr. Muhammad Ismail namanya. Kalau kita belajar fikih saja panas dia. Jadi perlu dikulkan, perlu didinginkan dengan ilmu tasawuf. Apa perbedaannya? Kalau fikih itu ya bahasa santrinya, bahasa masyarakatnya, lamu tengaji fikih doang dengan doang salah isi tebare. Buyan te dengan salah dalam sembahyang. Makruh Anda lakukan. Ini batal. Itu kalau kita aji fikih itu diajarkan. Tapi tatkala kita aji tasawuf seperti ini, nanti salah itu ada di diri kita. Diri tahu salah anu. Ndele dengan doang. Karena Nabi sudah menjelaskan al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itulah, kita inilah tempatnya lupa, kita inilah tempatnya yang namanya salah. Jadi jangan kita tuduh orang salah sementara dia sendiri tidak mengaku dirinya pernah ada dan banyak sekali kesalahan. Nah itulah makanya pentingnya, perlunya mengaji kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarekat. Banyak juga yang menuduh dikira Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak mengajarkan tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah. Oh tidak seperti itu. Bapak Maulana Syekh justru mengajarkan santrinya, murid-muridnya tarekat Naqsabandiyah, tapi caranya dipilih. Karena apa? Karena itulah dia. Kalau dibeberkan, diajarkan kepada bukan orang yang bukan makomnya, ya susah. Anakmu, anak kalian, adikmu misalnya 2 tahun, 3 tahun, masa Anda mau berikan berok? Kan tidak mungkin, menceretlah dia nanti. Ya berikanlah makanan-makanan yang lunak. Adik kalian misalnya masuk berumur 1 tahun, masa kita mau berikan tolang komak, masa kita berikan endomi, ale-ale? Kan tidak mungkin. Karena makomnya belum tolang komak, makamnya belum berok. Nah demikian halnya juga dalam ilmu-ilmu ya seperti itu. Anda menjadi pengajar, menjadi ustadz, Anda ngajar di MI, Anda ngajar di SD misalnya, masa Anda mau ajar dia yang namanya maf'ulun bihi? Kan bingung dia. Masa Anda ajarkan namanya khos, ajarkan namanya balaghah, ya bingung dia, Anda ngerti karena belum makomnya. Apa yang kita ajarkan? Ya A, B, C, ini Bapak Budi, 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Demikian halnya juga dengan ilmu, karena ilmu tarekat itu ilmu tinggi, ilmu tasawuf itu ilmu yang luar biasa dan mulia. Itulah sebabnya Al-Maghfurlah maupun guru-guru kami di Mekah itu memilih siapa yang layak, yang berhak menerima atau mendengar ilmu tersebut. Nah itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pun beliau secara rahasia mengajarkan murid-muridnya ilmu atau tarekat-tarekat yang beliau ajarkan, diantaranya tarekat Naqsabandiyah. Nah itulah cara kalian nanti tatkala misalnya guru kita Al-Maghfurlah ada isu-isu seperti itu, maka seperti itulah kalian akan menjawabnya nantinya. Ya mudah-mudahan kalian paham dan mengerti.